Oke, kita lanjut ke Jude dan Job yang sama-sama bersinar. Jude Bellingham dengan lead runs-nya luar biasa buat Real, juga ada gol yang sudah dia berikan. Ini kembali dengan tidaknya Kylian Mbappe, sepertinya dia bisa diberikan kebebasan lebih di lapangan tengah dari Real dan menuju ke lini serang. Tapi jangan lupa juga Jude Bellingham yang punya aksi mentereng juga untuk Borussia Dortmund. Coba mengikuti langkah dari sang kakak. Apakah ini menjadi langkah yang tepat? Karena footsteps-nya sangat berat ini untuk bisa. Banyak kerjaan nih dia. Namanya Job. Namanya udah Banyak Job. Ini kayaknya Jude Bellingham zaman di Dortmund dah. Gila, mirip Replika doang ya. Emang mirip banget ya. Cuma replika Foto doang. juga mirip. Semoga juga Eliano Reinders kayak Job, karena kan iya. di signingnya Jude Bellingham, Hadir. Job juga ikut kan. Hadir dia. Nah sekarang kalau Eliano kemarin sudah ikut di signingnya Tijani, harapannya bisa menjadi pemain hebat juga kayak. suka gitu ya di. Ya kan, Keren sih ini. supaya memberikan motivasi. Karena kita tahu Eliano Biar nggak kelasnya terlalu jauh ya. sebenarnya oke. Biar nggak terlalu jauh. Bisa. Silahkan dijawab tadi. Jude dan Job. Iliano nih. Jude ya musim kemarin kayaknya agak bingung di posisi ketika di musim pertama dia menempati posisi apa, musim kedua ketika Mbappe datang agak sedikit bingung tuh dia positioningnya gue harus seperti apa gitu kan. Ketika Benzema cabut dia bisa betul-betul berada jauh di depan gitu. Tapi kemarin ketika dia bermain posisi tengahnya juga mereka banyak sekali ruang-ruang kosong yang harus diisi juga dengan Jude. Akhirnya Jude nyebut bola sampai ke bawah banget gitu. Iya tuh yang membuat dia akhirnya nggak bisa nunjukin sisi terbaik dia dalam memanfaatkan ruang tight spaces di sepertiga terakhir lapangan gitu. Sementara ya nggak tahu juga selama nggak ada Mbappe dia bisa mempraktikkan itu. Tapi nanti kalau ada Mbappe ya seperti apa juga tabrakannya kan sering kita lihat, terutama di awal-awal musim ya. Kita Mbappe datang banyak sekali bola-bola yang harusnya diambil oleh Mbappe atau oleh Jude, akhirnya mereka agak saling bertuburkan gitu untuk bisa mendapatkan bola yang sama gitu. Tapi ya pasti Alonso dengan sistemnya seperti ini punya jawaban bagaimana dia harus maksimalkan seorang Jude Bellingham gitu. Walaupun nantinya juga akan memainkan Kylian Mbappe juga di depan gitu. Kan ketika di Leverkusen kan lini tengahnya selalu bisa memberikan impact yang optimal juga gitu. Walaupun lini depannya mereka juga punya striker juga gitu yang cukup tajam lah, walaupun bergantian gitu ya, dari ya Boniface yang dimainin Sama Patrick Schick ya. Patrick Schick juga, si siapa Nathan tuh Tella juga kadang Borja Iglesias bahkan sempat dimainin di situ, Nathan Tella juga dimainin di situ. Pemain-pemain depannya bisa memberikan impact, tapi dari sisi tengahnya pun bisa memberikan asupan-asupan gol juga. Jadi ya gue rasa Jude akan bisa lebih memberikan kontribusi dibandingkan musim kemarin. Jangan-jangan ini Kylian Mbappe cedera sakit perut gara-gara itu ya, sistemnya Xabi banyak banget yang pusing nih. Bingung. Mesti dia terapin, harus disiplin posisi juga. Jadinya Minum mendingan Panadol gue sakit aja. Sakit dulu gue. ngumpet dulu. Tapi potensi yang golnya kemarin ya, golnya Bellingham itu potensi yang sering kita lihat di musim pertama dia gitu. Ya. Kalau kata-kata Bung Adiani itu like a glue kan dia itu, ibarat lem gitu. Dia tuh bisa mengaitkan rekan-rekannya dengan jemput bola. Abis itu timing dia masuk kotak penalti itu kan salah satu atribut terkuat dia menurut gua. Jadi itu potensi kayaknya udah kelihatan lagi. Dan gue tadi seneng tuh ada yang komen soal menyoroti Jude Bellingham musim lalu banyak tampil dengan bawa beban sakit di bahunya ya. Dia cedera bahu tuh banyak banget dan dia menunda-nunda terus buat operasinya dia. Jadi Ini menurut baru gua operasi tuh- ya? Ini udah kira udah operasi Akhirnya. juga nih ya. Koyo udah nggak mempan. Udah nggak mempan Kak, tetap berasa juga. Jadi ini kayaknya kelihatannya itu faktor berpengaruh juga, faktor cederanya Ke dia. Haji Naim dia. Pulang dong. Orang itu. sana perlu gitu juga. Nggak ada Haji Naim di sana. Kalau Naim pasti pas masuk kan abis ngapain mas jadi kiper. Pasti gitu. Pasti gitu. Kena dari sana. Abis ngapain mas jadi kiper. Bisa jadi pembeda nih. Ini pemain yang kalau bisa dimanfaatin soal timing larinya ke dalam kotak penalti, bisa keluar Tetangganya lagi. Panji Suryo. Oh iya. Dekat benar. Emang benar. Ini pemain yang bisa jadi kartu truf lah buat seorang Xabi Alonso dari segi gelandang dan juga dari segi end product, dari segi golin, karena dia punya itu semua kan. Golin bisa dan terlibat di pertandingan lebih dalam juga bisa. Jadi untuk Jude Tuh dikoreksi tuh Jal, belum operasi Jude. Oh baru setelah Dia akan ini ya. baru setelah ini operasi. Baru ke Haji Jadi, Naim masih nggak Iya, percaya jadi lu. akan ada beberapa Masih match ngebawa. dia Iya, akan iya. absen ya untuk awal musim. Rencananya. Nah itu nanti tren. Masa dia ini kok tahu-tahuan Haji Naim sih? Orang bule. perlu juga kadang. Oh iya maksudnya masih berarti ya. Belum Belum nanti katanya potensinya tren akan coba untuk tampil lebih ngisi di sana. ke midfield gitu kan Gua harap katanya. kalau dia udah operasi lebih bagus lagi ya. Sekarang aja udah mulai berasa bagus ya. Jadi musim yang akan datang semoga aja kita bisa ngeliat versi Jude yang berbeda dibandingkan musim kedua yang kemarin menurut gua standarnya itu menurun banget dibandingkan musim pertamanya dia.
kalau dari Bellingham. Kalau Joe Bellingham yang kemarin impresif juga untuk Sunderland di playoffs, menuju ke promosi untuk Sunderland dan coba untuk memberikan impact di Dortmund. Apakah akan bisa sama atau lebih baik dari apa yang sudah dicapai kakaknya? Kayaknya harus butuh waktu paling nggak the full season ya untuk bisa ngelihat di apa ya taman bermain baru lah bisa dibilang seperti itu. Apakah dia bisa memberikan impact yang seperti itu? Kalau kita ngelihat Dortmund kemarin kan mereka cukup banyak pemain-pemain yang bisa memberikan sumbangsi gol gitu kan. Ya ini salah satu pemain yang tadi di pertandingan kemarin tuh dia bisa mencetak gol, ngebuktikan positioning dia juga cukup bagus gitu kan. Ketika Julian Brandt bawa bola, dia harus ada di posisi mana karena kan dia tahu Julian Brandt selalu bisa memberikan bola-bola kejutan lah ya untuk bisa sampai ke pemain yang berada dalam posisi terbuka gitu. Dari positioning dia sudah bisa membaca di mana dia harus berada, di mana dia harus memposisikan diri ketika mereka melakukan sebuah transisi. Paling enggak itu is a good start buat job gitu. Cuman kita harus melihat musim yang penuh dulu gitu. Kalau kita bicara pemain-pemain Inggris yang datang ke sana bisa memberikan impact kan sebetulnya Jadon Sancho juga memberikan impact, Jude Bellingham juga langsung memberikan impact. Ya harapannya sih seperti itu gitu. Tapi apakah bisa langsung? Kayaknya gue masih nunggu dia di beberapa bulan awal sih. Kalau dia dimainin terus, positioningnya bagus terus ya dia akan bisa mendapatkan itu. Tapi gue ngeliat Dortmund ini emang perfect environment buat pemain muda buat berkembang ya. Dan gue yakin Job punya kemampuan untuk itu karena alasan Dortmund datengin dia kan juga karena dia bersinar di Championship ya, EFL. Dan mana gue juga ngebandingin kontribusi Job sama si Jude di musim terakhir sama-sama mereka di Championship. Dan ternyata angkanya tuh hampir identik gitu. Yang mana Jude Bellingham dulu tuh kalau nggak salah 4 gol 4 assist. Sedangkan untuk Job Bellingham itu 4 gol 3 assist gitu. Jadi angka yang mereka torehkan dengan usia yang relatif mirip-mirip di Championship di usia yang sangat muda hampir sama. Dan gua rasa kalau dia dapat pengalaman, dia bisa berkembang dengan tepat di Dortmund walaupun Dortmund juga belum stabil-stabil banget ya. Dan sama Niko Kovac kayaknya di musim yang kemarin sempat agak shaky tapi di akhir udah mendingan di mana dia bisa bersaing lagi buat dapetin spot di Champions League. Dan menurut gua ini masih ada kesempatan buat dia nyamain level Jude Bellingham. Walaupun pindahnya mungkin gak ke Madrid, tapi kan kita tahu Dortmund itu kan biasanya feeder club juga ya. Yang mana dia datengin pemain kayak begini biasanya ntar ujung-ujungnya juga dijual dengan harga tinggi lagi. Tapi jersinya nggak dipensiunkan sama Sunderland. Enggak, kali ini enggak. Kali ini itu Bellingham. karena mungkin belum sebagus belum itu. ya. Belum sebagus itu. Gak spesial itu juga, gak spesial Jude Dan ini Bellingham. menarik melihat bagaimana nanti Kovac akan meramu squad Dortmund untuk bisa lebih kompetitif bersaing dengan tim-tim seperti Bayern Munchen dan juga Leverkusen untuk di Bundesliga musim mendatang. Oke, ini sudah ada banyak saweran dari Rehan Rp25.000. Semoga FIFA World Cup yang asli tahun 2026 tetap rame walaupun main di Amerika. Karena negara yang main bukan klub. Rame lah Piala Dunia. Yang asli berarti ini palsu nih. Rame lah. Dari Charlie Rp25.000. Bung Haryo dan Mas Rizal, kan kabarnya setelah CWC Jude akan operasi 3 bulan. Siapa kira-kira penggantinya di skuad Madrid untuk awal musim? Arda Güler. Pas banget orang. Arda Güler dimainin ke tengah. Itu bisa tuh. Oke, dari Resa Rp25.000. Menurut Mas Aryo dan Rizal, sayangnya tidak Madrid melepas sayang tidak Madrid melepas Rodrigo gitu kan maksudnya ya. Kayaknya enggak. Tapi belum pasti dilepas kan? Belum pasti. Belum pasti. Cuma kalau ngelihat main kemarin di sistemnya Xabi yang Ya, dia agak kurang bingung ya. bisa optimal gitu kan ya. Ke Arsenal kayaknya pas ya. Iya. Kesempatan buat dia. Gantiin Saka. Gantiin Saka. Saya mau diapain dulu Iya, gitu. Martinelli juga. dilepas. Ini ada Kalau suara-suara cedera- dari belakang yang kalau mengatakan cedera gimana? Martinelli juga akan dilepas nih sama Arsenal. Ini semoga ya begitu deh. Itu win-win solution soalnya buat dia kan. Rodrigo bisa nawarin sesuatu buat Arsenal dan Arsenal juga statement signing kalau bisa datangin dia menurut gua itu salah satu pemain yang oke banget. Dan Rodrigo kan di musim terakhir ketika datang Mbappe pemain yang paling dikorbankan dan paling menderita lah menurut gua. Posisinya di otak-atik, perannya juga jauh lebih tebal. Ini menurut gua butuh fresh start dan pemain-pemain kayak